Halo guys, selamat datang dan selamat datang kembali di Amano Channel yang membahas seputar anime, manga, dan novel. Di video kali ini, Amano akan membahas cerita dari novel Re:Zero. Buat kalian fans anime, pasti udah nggak asing lagi sama judul ini. Nah, yang akan Amano bahas kali ini adalah volume 16-nya, atau Arc 5. Yang mana, kalau nanti Re:Zero merilis anime season ketiganya, ceritanya akan berdasarkan volume 16 ini guys. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, Amano mau jelasin beberapa hal dulu. Pertama, konten dari video ini bersifat spoiler jika animenya belum dirilis. Dan yang kedua, alur cerita di video ini berdasarkan akuman Amano sendiri, tentu saja tanpa menghilangkan poin-poin penting dari ceritanya. Dan yang ketiga yang paling penting, bantu Amano untuk subscribe channel ini, supaya Amano bisa membahas lebih banyak novel-novel seru lain ke depannya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, sekarang waktunya kita seduh kopinya, pakai headsetnya dan dengerin ceritanya. Enjoy! Volume 16 bab pertama. Siang itu Subaru baru saja menyelesaikan rutinitasnya berlatih fisik. Di wajahnya terlihat ekspresi yang sangat puas. Sepertinya Subaru baru berhasil mencapai targetnya. Beatrice pun memuji Subaru sambil memberikan handuk untuk Subaru mengelap keringatnya. Subaru pun berterima kasih pada Beatrice. Tetapi Beatrice bilang bahwa Petra lah yang memberikan handuk itu. Subaru seharusnya berterima kasih kepadanya. Mereka kemudian mencengkrama sambil membahas hal-hal ringan seperti Clint dan area latihan yang Subaru buat bersama Garfield. Beatrice bertanya kepada Subaru, kenapa Subaru memintanya untuk tidak terlalu dekat dengan Clint. Subaru menjawab, ini bukan hanya tentang kamu, Beko, tapi Petra juga. Tergantung situasi mungkin Emil datang juga. Oh ya, FYI ini guys, Clint ini merupakan pelayan senior yang sudah melayani keluarga Millard. Keluarga Millard ini adalah keluarga kerabat dekatnya dari keluarga Roswell. Selain itu, Clint juga adalah master yang telah mengajarkan Subaru teknik parkour dan merancang program latihan Subaru. Meskipun begitu, perilaku Clint agak sedikit mencurigakan, terutama pada gadis-gadis muda seperti Petra. Itulah kenapa Subaru meminta Beatrice untuk tidak terlalu dekat dengan Clint. Tapi meskipun begitu, bagi Ram dan Frederica yang sudah mengenal Clint sejak lama, Clint nampaknya bukan ancaman. Mungkin ini cuma kekhawatiran Subaru aja. Mereka masih bercengkrama sampai tiba-tiba Petra datang memanggil mereka. Petra menjelaskan bahwa Emilia memanggil mereka karena ada tamu yang sedang menunggu mereka. Subaru penasaran, siapakah tamunya? Sampai-sampai Emilia harus memanggilnya. Petra bilang, seorang pria yang tampak terlihat gelisah dan dia membawa kucing bersamanya. Kemudian mereka pun bergegas kembali ke mansion. Setelah 10 menit berjalan dari hutan, mereka pun tiba di mansion. Dan tiba-tiba, seseorang melompat ke kepala Subaru. Ternyata itu adalah Mimi, gadis kucing berambut oranye, anggota kelompok taring besi dari faksi Anastasia Hoshir. Subaru dan Mimi pun saling menyapa. Setelah 1 tahun tidak bertemu, Mimi membanggakan dirinya yang sudah tumbuh dewasa. Tapi Subaru bilang, gak ada cewek dewasa yang tiba-tiba lompat ke kepala orang. Subaru berpikir sejenak dan bergumam, jika kucing yang dimaksud Petra adalah Mimi, kemungkinan pria gelisah yang bersamanya adalah Julius. Mengingat Mimi dan Julius berasal dari faksi yang sama. Tapi Mimi menenangkan Subaru. Dia menjelaskan kalau dia tidak datang dengan Julius ataupun anggota taring besi yang lain. Subaru merasa lega mendengarnya, tetapi malah makin menambah rasa penasarannya. Subaru kemudian memperkenalkan Petra dan Beatrice kepada Mimi. Entah kenapa, Mimi sepertinya sangat menyukai Beatrice dan menganggap Beatrice adalah anak Subaru. Mimi terus saja memainkan rambut Beatrice, yang membuat Beatrice merasa tidak nyaman. Beatrice menatap Subaru dengan tatapan minta tolong, tetapi Subaru mengabaikannya. Bagi Subaru, ini adalah kesempatan bagus untuk Beatrice memulai sebuah pertemanan. Dan kemudian, mereka pun pergi ke arah ruang resepsi. Setibanya di ruang resepsi, mereka melihat Ram yang sedang berdiri di depan pintu. Ram mengomentari Subaru yang datang terlambat. Ram juga menegur Mimi yang berkeliaran terlalu lama dan membuat Ram kerepotan buat nyariin dia. Tapi Subaru membantah Ram kalau sebenarnya Ram gak nyariin Mimi, dia malah cuma diam aja di depan pintu. Ram menjawab dengan jujur, mencari Mimi hanyalah alasan supaya dia bisa keluar dari ruang resepsi. Menurut Ram, kondisi di dalam makin gak kondusif. Otto kayaknya udah mulai sakit perut buat ngehandle tamu ini. Subaru pun masuk ke ruang resepsi dan langsung disapa Garfield. Garfield juga ikut mengomentari keterlambatan Subaru dan bilang kalau Otto kayaknya udah gak kuat lagi. Sang tamu pun kemudian bertanya,
Oh, jadi ini. Ya, benar. Maaf membuatmu menunggu. Ini kesatriaku, Natsuki Subaru, kata Emilia memperkenalkan Subaru pada tamu. Subaru kemudian memperkenalkan dirinya. Maafkan sopan santunku yang buruk. Saya Natsuki Subaru, kesatria Nona Emilia. Terima kasih atas kesopananmu. Nama saya Joshua Julius. Saya datang mewakili nona saya, Anastasia Hosin. Subaru sedikit terkejut mendengar nama orang ini adalah Julius. Namun Emilia menjelaskan, kalau Joshua ini adalah adik dari Julius. Setelah berkenalan, Subaru kemudian duduk di sebelah Emilia sambil memangku Beatrice. Joshua pun kaget dan meminta penjelasan siapa sebenarnya gadis ini dan kenapa dia duduk di bangkuan Subaru. Rasa tidak ada yang aneh. Subaru menyatakan kalau memangku Beatrice adalah kebiasaannya. Mimi menjelaskan pada Joshua kalau Beatrice ini sebenarnya adalah anak Subaru dan Nona Emilia. Subaru mengiyakan omongan Mimi, tapi Emilia keberatan dan meminta Subaru jangan bicara yang aneh-aneh. Kita memang berciuman, tapi aku tahu bahwa anak tidak akan lahir hanya dari ciuman, begitu kata Emilia. Joshua bertanya sekali lagi soal Beatrice. Subaru menjawab kalau dia adalah roh kontraknya. Joshua terdiam dan kemudian berkata bahwa kakaknya Julius adalah satu-satunya kesatria roh di kerajaan. Mendengar itu, Beatrice memulai komentar bernada provokatifnya tentang Julius. Namun Joshua membalasnya dengan sedikit mengeluarkan komentar seakan merendahkan dan mulai mengoceh panjang lebar tentang pencapaian Julius, yang mana di usia mudanya ia telah menjadi wakil kapten kesatria kerajaan dan betapa superiornya kakaknya itu. Emilia tersenyum dan sedikit berkomentar tentang Joshua yang begitu mengagumi kakaknya. Melihat ocehan Joshua yang begitu cepat, Subaru dan Beatrice tampaknya kewalahan. Di sini Otto sedikit menyesal karena terlambat memperingatkan Subaru bahwa ini adalah kali keduanya Joshua mengoceh panjang lebar. Subaru akhirnya mulai mengerti. Sepertinya situasi inilah yang membuat Otto dan Ram tidak tahan. Joshua terus mengoceh sampai Subaru menyela dan meminta untuk segera kembali ke topik utama. Joshua mulai menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu ingin mengundang faksi Emilia ke kota Pristella. Otto membantu bertanya, kenapa Nona Anastasia ingin kami pergi ke sana? Joshua menjelaskan bahwa Nona Anastasia ingin mengundang Nona Emilia ke pestanya, tentu saja dengan niat yang baik. Dan juga, Joshua mengatakan bahwa Anastasia telah menemukan apa yang sedang dicari-cari oleh Nona Emilia. Emilia bereaksi dengan cepat dan bertanya, apa itu? Otto nampaknya terkejut dengan reaksi cepat Emilia itu, namun dia hanya bisa menahannya. Kemudian, Joshua kembali menjelaskan, seorang pedagang spesialis dari kota Pristella memiliki kristal berkualitas tinggi yang sedang diinginkan oleh Nona Emilia. Anda sedang mencari katalis untuk membangkitkan kembali Roh Agung, bukan? Tanya Joshua. Emilia menjawab, iya. Otto hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya melihat reaksi Emilia yang terlalu mudah memberikan informasi kepada lawan bicaranya. Diskusi pun berlanjut dengan mengarah ke arah yang diinginkan Joshua hingga akhirnya selesai. Sebelum pulang, Joshua berpesan untuk pergi ke penginapan bernama Wateraimen sesampainya mereka di Pristella. Dan kemudian Joshua dan Mimi pun pamit untuk pulang. Setelah kepergian Joshua, Emilia membahasnya kembali dengan Subaru. Emilia nampaknya merasa tidak enak dengan Otto. Namun Subaru menghiburnya, karena pada dasarnya ia pun setuju dengan keputusan Emilia. Namun di sisi lain, Emilia merasa sedikit ragu dan bertanya-tanya, apakah mungkin Nona Anastasia merencanakan sesuatu dengan mengirim saudara laki-laki dari kesatria pribadinya sebagai utusan. Bagaimanapun diskusi telah selesai dan tak ada yang bisa diubah lagi. Begitu kata Subaru. Mereka pun lanjut membahas hal-hal kecil di pertemuan tadi, seperti tingkah laku Garfield dan Mimi, bagaimana komentar Subaru tentang Joshua dan Julius, dan juga tentang kota gerbang air Pristella. Subaru tidak tahu apapun tentang kota Pristella. Yang ia tahu bahwa itu adalah kota besar yang terkenal. Emilia menjelaskan, kota gerbang air Pristella adalah salah satu dari 5 kota terbesar di kerajaan Lupnika dan berbatasan langsung dengan negara Kararagi. Ini adalah kota yang indah dengan banyaknya kanal yang mengelilinginya.
Subaru mulai membandingkan kota Pristella dengan kota Venesia di Italia. Kota indah dengan sungai yang berkelok-kelok di setiap sudut kotanya, membuatnya ingin pergi ke sana setidaknya untuk satu kali. Tetapi bayangan indah itu seketika sirna saat Emilia menjelaskan, "Tidak Subaru, bukan seperti itu. Pristella bukan kota di atas air. Pada dasarnya kota itu adalah di tengah danau. Jadi kota ini akan kebanjiran saat hujan turun. Itulah sebabnya mereka memiliki dinding-dinding besar di sekitarnya. Gerbang air memungkinkannya mengontrol ketinggian air. Itulah mengapa kota ini disebut kota gerbang air Pristella." Subaru bertanya-tanya, orang macam apa yang membangun kota di tempat seperti ini? Malam harinya, Subaru berkumpul dengan Garfield dan Otto untuk membicarakan tentang kunjungan hari itu. Otto sedang mabuk sambil mengoceh tentang keputusan Emilia. Nampaknya, Otto masih kesal dengan Emilia yang terlalu antusias dengan undangan Joshua, tanpa berdiskusi dulu dengan dirinya. Sesekali Subaru menggoda Otto yang sedang murung, juga mengejek Garfield yang sedang menulis surat untuk Nenek Ryuzu. Menurut Subaru, tulisan tangan Garfield sangat jelek dan sulit dibaca. Tapi Garfield bilang, Nenek Ryuzu akan tetap memahami tulisannya. Malam semakin larut saat mereka berkumpul. Subaru pamit kepada Otto dan Garfield untuk tidur terlebih dahulu. Setelah pergi, Subaru kemudian pergi ke salah satu kamar di mansion. Subaru mengetuk pintu kamar beberapa kali, meskipun tahu bahwa tidak akan ada yang menjawab. Tapi Subaru masih berharap bahwa akan ada jawaban dari dalam kamar, meskipun itu tidak mungkin. Kamar itu adalah kamarnya Rem. Subaru kemudian masuk dan bercerita tentang apa saja yang terjadi hari itu. Sepertinya mengunjungi Rem dan bercerita tentang kejadian yang terjadi setiap hari sudah menjadi rutinitas baru bagi Subaru untuk menutup hari. Dan begitulah rangkuman dari alur cerita ReZero Volume 16 Bab 1. Subscribe terus channel ini untuk mendapat lanjutan dari ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!